Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih saya ucapkan yang telah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Yang seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman. Pada kesempatan kali ini, prosesi mualaf seorang bule asal Virginia, Amerika Serikat, Mr. Renal, masuk Islam tentunya karena mencintai Islam. Yang tadinya beliau ini adalah seorang pemeluk Kristen yang menyembah anak manusia, dan kini dia menjadi seorang Muslim yang tentunya mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya menuhankan satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Mari kita simak selengkapnya prosesi syahadat yang hikmat ini. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini suratnya resmi. Oke, kita mulai lagi, kita ulangi. Ini betul lah semuanya, kita cek saja. Mulainya cowok Pak Bang Dewa, bukan cewek. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Lainnya di Virginia 17 Mei ya, tahun 88 ya. Namanya Renat Wayne McClure. Mohon maaf kalau salah, lidah saya ini nggak terbiasa. Oke, mulai dari awal kita saksi, tolong diperhatikan. Oke, silakan dibacakan dulu Pak. Tanda pernyataan beragama Islam nomor B29 garis miring KUA 140103 garis miring BA 01 XI 2023. Ya, baca yang bertanda tangan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Ronald Wayne McClure, laki-laki, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal lahir Virginia 17/05/1988. Keluarga negara Amerika Serikat, pekerjaan waris swasta atau wira swasta, agama asal Kristen, alamat Dusun Bilado, RT 003 RW 001 Kepayang Mempawah. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 November 2023, saya menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran sendiri dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ikuti. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali. Ya. Coba sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya itu gimana? Ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Untuk tanda kebenaran pengakuan masuk agama Islam, saya membubuhkan tanda tangan
saya di hadapan para saksi yang juga turut membubuhkan tanda tangannya. Semoga Allah memberikan keampunan atas dosa saya sebelum memeluk agama Islam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pontianak 9 November 2023 yang membuat pernyataan Ronald Wayne McClure, yang menerima pernyataan Muhammad Dhani yang menjadi saksi Supardiono, saksi yang kedua Dimas Rinaldi mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Petanda Muhammad Dhani. Ya, terima kasih saudara. Sekarang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Berarti di saat saudara sudah mengikrarkan, mengaku Allah sebagai Tuhan saudara dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah di dalam ajaran Islam wajib untuk dilaksanakan. Perintah Allah wajib dilaksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk dihindari. Itulah di dalam ajaran Islam hanya 2 poinnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi ajaran Islam sangat simpel. Laksanakan perintah Allah, kan? Ikmal tu'marun, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi saja apa yang dilarang oleh Allah. 2 saja, simple dalam ajaran Islam. Oke. Alhamdulillah saudara sekarang sudah mengakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjadi saudara, telah menjadi saudara ukhuwah Islamiyah, karena di dalam Islam mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini bersaudara. Ya, seluruh umat Islam tanpa mengenal batas wilayah maupun negara. Agama Islam menembus semua batas itu. Jadi seluruh umat Islam di muka bumi ini adalah bersaudara. Apabila ada saudara kita yang tersakiti, wajib kita untuk membelanya. Apabila ada umat Islam yang terzalimi, maka umat Islam wajib untuk membelanya. Itulah ajaran Islam yang dikatakan ukhuwah Islamiyah. Kita buktikan kalau kita sebagai umat Islam memiliki rasa persaudaraan kita sesama umat Islam. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, supaya kita bisa hidup tentram di dunia dan di akhirat. Maka dari itu ada doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah di muka bumi ini, hidup di dunia ini, kami menjadi hidup yang baik, yang tenang dan tentram. Dan jadikanlah kami di akhirat kelak mendapatkan kenyamanan, ketentraman juga, mendapatkan kebahagiaan juga. Dan kami, kata Allah dalam Al-Quran tadi, jauh dari azab api neraka. Itu yang kita doa, yang dikatakan para ulama adalah doa sapu jagat. Jadi doa kita cuma itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 2 itulah kunci kita. Oke, alhamdulillah saudara sekarang telah memeluk agama Islam karena sudah bersunat. Jauhi apa yang dilarang, yaitu minum minuman keras, makan babi, maksiat. Itu seluruhnya merupakan perbuatan maksiat yang disenangi oleh para pengikut iblis. Iblis berupaya untuk menyesatkan manusia daripada kebenaran datangnya dari Allah. Kita hidup di muka bumi ini untuk diuji oleh Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi,
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu diuji oleh Allah bagaimana perbuatannya terbaik kamu. Kalau kita sudah berhasil menghadapi ujian di muka bumi ini, maka kita akan mendapatkan balasannya di akhirat yang namanya Jannatul Naim ataupun Jannatul Firdaus, yaitu di mana surga merupakan tempat segala kenikmatan bagi manusia-manusia yang berhasil di dalam menghadapi, menjalani ujian di muka bumi ini. Di muka bumi ini kita diuji oleh Allah. Diuji apa? Dengan kelaparan, ya kan? Dengan rasa ketakutan. Itu ujian dari Allah. Mampukah kita menghadapi ujian itu? Maka orang yang beriman tidak akan pernah mengalami yang namanya kelaparan, yang tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan. Itulah orang yang beriman. Sekalipun dia 3 hari tidak makan, tidak bisa merasakan tidak lapar. Itulah orang yang beriman. Puasa salah satu mendidik kita. Puasa salah satu mendidik kita untuk melatih kita, untuk menahan kesabaran kita, melatih supaya kita bisa merasakan. Sholat juga menunjukkan kepada kita agar kita tunduk kepada Sang Pencipta, bukan tunduk kepada sang penguasa. Maka kening kita, jidat kita tundukkan serendah-rendahnya di bumi. Yang paling tinggi hanya Allah. Itulah di dalam ajaran Islam. Oke, maka nanti saudara setelah masuk Islam, nanti mandi masuk Islam. Nah, ini mandi masuk Islam itu ada kemiripan yang namanya baptisan di dalam agama Kristen yang terdahulu. Ada kemiripan, nama Sibatullah. Sekarang saya ajarkan bagaimana cara mandi masuk Islam. Yang pertama kali, tolong diingat, saudara siapa, saya mohon maaf namanya Roni aja lah ya. Harun. Jadi karena saudara sekarang sudah Islam disaksikan oleh yang kita ada di sini, cuma saya menjelaskan cara mandi masuk Islam. Sama mandi masuk Islam, mandi junub, ya kan? Kalau kita yang berkeluarga itu mandi junub, kalau berhubungan sama istri. Nah, kalau yang perempuan itu ada mandi nipas, mandi wilada. Nah, saudara masuk Islam ada mandinya juga. Ya, mandi masuk Islam yang pertama kali yang dilakukan itu sama-sama dengan mandi junub itu sama. Tolong teman-teman netizen juga perhatikan. Ini resmi. Saya katakan ini resmi pengajaran untuk cara mandi. Baik itu mandi masuk Islam, mandi junub, ya kan, mandi wajib. Yang perempuan ada mandi wajib itu setiap bulan, mandi haid itu, kemudian mandi wiladah ataupun mandi nipas, semuanya caranya sama. Yang berbeda hanya niat. Niatnya apa? Kalau misal masuk Islam, saya niat masuk Islam, itu aja, karena lillahi ta'ala. Oke? Yang pertama yang dilakukan hanya tambahan dalam masuk Islam, mandinya pertama kali sebelum mandi itu potong rambutnya dikit, kalau ada rambut, dikit aja. Selai rambut boleh. Itu niatnya kayak tahalul orang naik haji, itu dibuang. Dengan niat apa? Ya Allah, jauhkan setan dan iblis dari diri saya. Itu untuk khusus yang beragama, yang baru masuk agama Islam. Itu pun sunnah hukumnya. Dipotong rambut, ya Allah, jauhkan setan dan iblis dari diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan kemaluannya. Oke? Bersihkan dengan air, itu yang pertama. Tolong diingat. Yang kedua, ambil air wudhu. Nanti diajarkan ya Bang ya. Abang nanti pengampunya, tolong diajarkan cara mandi wudhu, karena di sini kan kami nggak sempat mengajarkan cara wudhu. Nanti oleh pengampunya, pembimbingnya nanti yang mengajarkan cara wudhu. Jadi yang pertama tadi apa? Bersihkan senjata ataupun wadah ataupun kelaminan, ya kan, kemaluan. Itu yang pertama. Yang kedua ambil wudhu. Yang ketiga tolong diperhatikan caranya. Ambil air 1 baskom, dicelupkan ke jemari, 10 jemari. Ini saya contohkan. 10 jemari ini disisirkan ke kulit kepala. Itu yang ketiga, sisirkan ke kulit kepala. Jadi 10 kuku, tolong yang netizen juga perhatikan, 10 kuku itu menyentuh ke kulit kepala, celah-celah rambut namanya. Dalam hadis itu mengatakan celah-celah rambut. Tapi dipahami kita dengan menggunakan menyisirkan kuku kita ini ke kulit kepala. Itu maknanya. Jadi celah-celah rambut itu artinya menyisirkan rambut itu ke kuku kita ini, kita sisirkan ke kulit kepala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ambil lagi air 1 baskom atau 1 centong atau gayun.
kita sirami pelipis kanan sekali, pelipis kiri sekali, ke tengah ubun-ubun sekali. Atau kalau dalam Bukhari itu paling menggunakan bahu 1 kali, 2, 3 bahu kanan, kemudian bahu kiri itu 2, 3, itu yang umum ya. Itu Bukhari 3 kali ke kiri, kemudian baru ke kepala 3 kali. Tapi yang saya gunakan adalah praktis yang menggunakan Sunan Abu Daud, menggunakan pelipis 1 kali kanan, 1 kali kiri, 1 kali tengah, simple. Nah, ya kenapa mirip kan dengan baptisan kan? Ada gunakan bahu kalau Bukhari itu kan? Itu mirip. Nah, itulah cara mandinya. Itu yang keempat. Yang terakhir, sirami ujung rambut sampai ujung kaki dibasahkan. Oke, kalau sudah basah seluruhnya, berarti saudara telah melaksanakan mandi masuk Islam, ataupun mandi apapun namanya. Selesai itu. Namun apabila sebelum menyirami ujung rambut sampai ujung kaki dibasahkan, misalnya baru menyisirkan rambut yang saya katakan tadi, tahu kita terkentut pula atau terkencing, ya kan, itu batal, ngulang dari awal. Oke? Nah itu aja. Yang pertama apa tadi supaya ingat? Ya, lima kali aja. Ya, potong sunnah ya. Setan iblis. Ya. Yang pertama tadi itu hanya tambahan ya, tambahan itu. Yang pertama tadi bersihkan senjata atau kelamin. Itu tolong diingat, tolong diajarkan ya nanti bang. Yang kedua, ambil air wudhu. Oke? Ambil air wudhu ya. Yang ketiga, sisirkan ke celah rambut tadi, ingat. Yang keempat, siramin ujung pelipis kanan 1 kali, pelipis kiri 1 kali, ke tengah 1 kali. Yang kelima, yang terakhir, siramin ujung rambut sampai ujung kaki dibasahkan. Setelah dibasahkan selesailah. Mau pakai mandi, pakai sampo, pakai sabun, bebas sudah. Nah, ya kan? Hebat, nanti diulangi bang. Nanti diajarkan. Apa soalnya? Ya nanti diajarkan bang ya, abang pengampunya, karena kami nggak bisa, nanti Pak Ustadz nanti yang menyampaikan. Nah, itu aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan saudara Ronald ini benar-benar menjadi saudara kami, mentaati apa yang Allah perintahkan yang saya katakan tadi, menjalani semua apa yang dilarang atau menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, dan melaksanakan perintahnya, puasa, sholat. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Apabila sholat kita sudah nggak pernah kita lakukan, runtuh agama kita. Makanya beda antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah sholat. Maka yang saya tekankan, sholat Jumat jangan sampai pernah ditinggalkan. Itu pesan saya aja. Oke bang ya, itu kita doakan saudara ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya Allah, dapat kita merasakan kenikmatan dalam Islam, ketenangan jiwa kita di saat kita akan menghadapi kematian nanti sebagai pintu gerbang menuju akhirat. Begitu kita doakan bang. Atau apa mau doa Pak Ustaz? Doa? Oke, kita doakan. Ya kan tasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang baru memeluk agama Islam ini ya Allah, keteguhan imannya ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkan dan luaskanlah pemikirannya untuk menerima kebenaran-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami berharap, hanya kepadamu lah kami menggantungkan hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sekali lagi ya Allah, tolonglah bagi diri kami ya Allah, saudara-saudara kami yang di Palestina juga ya Allah, supaya mereka mendapatkan keimanan yang kuat,
keteguhan hatinya ya Allah di dalam menghadapi ujian-ujian di muka bumi ini ya Allah. Allah ya Allah, yang khususnya saudara kami Ronald ini ya Allah, lapangkanlah pemikirannya ya Allah, luaskanlah keilmuannya ya Allah di dalam menerima ajaran-ajaran darimu ya Allah, agar kami juga ya Allah terselamatkan dari dunia ini ya Allah, dan terselamatkan juga kami di akhirat kelak ya Allah, terhindar kami dari azab api neraka ya Allah, terhindar dari murka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, hanya kepadamu lah kami memuji ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keluarga kami ya Allah, keluarga orang-orang yang beriman ya Allah, yang mentaatimu ya Allah, mentaati Rasulmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, mudahkanlah kepada kami ya Allah, kepada orang yang beriman ya Allah di saat menghadapi sakaratul maut ya Allah, permudahkanlah ya Allah, janganlah Engkau persulit ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu lah kami berpasrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya alhamdulillah, saudara sekarang telah menjadi saudara kami seiman, tinggal kita menandatangani resminya pengakuan saudara supaya resmi, tidak ada diganggu gugat lagi, maka tinggal menandatangani berkasnya. Apa Renat apa? From Renat, saya nggak paham. Tanda tangan di sini? di sini? Iya, nah di bawah nama, di atas nama. Di atas. Iya, tanda tangan juga di sini lagi, dikenakan materainya. Juga saksinya juga tanda tangan. Tanda tangan dulu ya, biasa tanda tangan dulu. Nanti cek ya, cek kantor nanti. Ini penandatangan nih, penandatanganan. Ya, silakan nanti dicap, nanti di copy 4 lembar ini ya, abangnya. Nah, nanti untuk RT, ya kan, kemudian lurah atau kepala desa kalau memang dia di kabupaten, nah nanti simpan satu. Kalau abang juga satu boleh. Iya, nanti saya foto. Nah, di fotokopi aja. Di foto biar lebih. Nah, sudah. Oke. Ini dicap, tinggal dicap. Nah. Ya, alhamdulillah ya kawan-kawan, beliau telah resmi menjadi saudara kita, seiman, seakidah dengan kita, karena juga alhamdulillah Pak Ustadz ini ada membawanya, karena dia hanya semata-mata untuk masuk Islam, karena ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya di saat dia berkumpul dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, apalagi mengucapkan salawat, sangat menyejukkan hatinya. Betul ya Pak ya? Saat dia mulai tertarik dengan ajaran Islam karena mendengar salawatan. Nah, salawat itu yang disenanginya, sehingga membuat jiwanya tenang, tentram. Oke, itu karena udah resmi. Nah, silakan kawan-kawan mau bertanya, silakan.
Atau ada Ya yang mungkin dari Serawan. Suruh baca sholawat Jibril aja dulu, Pak Dani. gimana? Hafal nggak? Sholawat Jibril hafal nggak? Kanda tuh. Salawat Jibril. Ada nggak diajar ke salawat Jibril dulu? Ini baru 1 bulan katanya. Hafal nggak? Apa nggak belum? Salawat. Ada nggak? Salawat nggak? Kawan-kawan ada. Jadi belajar simpu dulu. Baru belajar simpu dulu. Ada apa dulu salawat? Simpu dulu. Itu yang gini loh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ibu ini gimana, orang baru Islam disuruh salawatan gitu? Enggak, katanya ini kan suka dengerin Dengerin aja. siapa tahu Dia dihafal bisa, gitu kan. Pak Dhani bisa dengar suara saya nggak dia? Beliau? Bisa dengar itu. Ini kan di speakernya kan dikuatkan. Oke, my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngomong ya. Yeah. Okay. First, I want to tell you some pillars of Islam that you know. First, we have did just right now shahada. So the duty for Muslim is to do prayer, right, 5 times a day. Yeah. At dawn, noon, mid-afternoon, sunset, and after dark. You know that, right? And the third pillar was is zakah. Yeah, we donate, a fixed portion of our income to community members, the poor one, the people who needs helps. The fourth pillar was is fasting during the Ramadan. And the last pillar is pilgrimage. This pilgrimage is for who is capable to do that. Basically, after we embrace Islam, the most important things to do is to build relationship with our brother, especially for our parents. Yeah, wherever they are, however they are, they're still our. Islam recommends many Muslims, all Muslim, to give respect to their parents. So even though after we converting to Islam, it doesn't mean that we break our relation with them. Even we have to make it more close, brother. So my question to you, how do you feel right now after embracing Islam? Feel good. Well, as far as like, I don't. Ibu saya udah meninggal 2012. Oh, masya Allah. Dan bapak dari saya kecil dia ada, dia ketinggalan kami. Masya Allah. Oh, sudah lancar bahasa Indonesianya nih. Oh, lumayan. Sudah 7 tahun di Indonesia. Oh, cukup berbahasa Indonesia ya, biar teman-teman dapat pelajaran juga. Mungkin bisa cerita sedikit kronologis kehidupan. Ya tadi, dilanjut, silakan. Sebenarnya. Jadi Sarawan ya mungkin Tadi, ada yang mau nanya siapa lagi? Silakan, kan udah selesai. Ya, jaringannya. sampaikan pada Pak Lek, Pak Dhani. Pak Lek siapa itu? Nama beliau siapa, Pak Lek? Siapa Pak Lek itu?
Pak Lek yang syahadat dulu Ini siapa? Bule dibilang Pak Le sama dia. Bule dibilang Pak Le sama si Mukidi. Ronald Wayne Maker. Ronald Wayne Maker. Oke. Om Mekler, pinjam dulu 100, Nggak nyambung. Lelucon kita sama lelucon mereka tuh nggak nyambung selalu. Ini lucu aja, itu rawan ya. Ini kawan. Pak Dani ditanya Pak Dani, ditanya beliau rencana masuk Islam itu sudah sejak kapan? Sudah lama ya? Nah, ini nanya, dia dengan 1 bulan ya. Coba kita ulangi lagi ya. Rencana masuk Islam kapan, Pak Donald? Tanya aja langsung ya dengan orangnya. Udah sebenarnya ada lama pikir ke situ, tapi baru 2 bulan lebih 3 bulan saya mulai pikir, benar-benar pikir. Sejauh mana sudah mempelajari Islam ini? Apakah belajar Islam itu dari pertemanan saja, atau mungkin baca buku, atau mungkin nonton video? Belajar Islamnya selama ini dari mana sampai berpikir mau masuk Islam? Dari sebenarnya mulai sedikit dari halo. Iya, lanjut. Sejak kapan mulai terpikir, sejak kapan belajar Islamnya? Apakah benar-benar sudah ngerti Islam atau sambil belajar ini? Sambil belajar ini. Oh, siap. Oke, jadi ini tinggalnya di mana sekarang? Sama ustadznya atau tinggal sendiri? Sama Ustad. Oh, tinggal di rumah ustadznya. Oke. Ini backlight cahaya. Mungkin